Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Ninyoman Sri Astini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Bali, berasal dari SD Negeri 2 Pupuan. Sedangkan fasilitator saya adalah Bapak Iketut Wirta dan pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Listiawati. Ada beberapa pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pendidikan adalah proses menuntut, bukan menuntut murid sesuai dengan keinginan gurunya. Sedangkan yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Itu artinya dalam pendidikan kita harus selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman daripada anak-anak itu sendiri agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan dan keadaan mereka. Dan yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Apapun yang kita lakukan sebagai seorang pendidik harus bermuara pada anak-anak itu sendiri agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Yang selanjutnya adalah teori bukan tabula rasa. Itu artinya seorang anak sejak lahir sudah memiliki segala potensi dan bakat yang dimiliki olehnya. Sehingga kita sebagai seorang pendidik hanya berhak untuk memberikan tuntunan, memberikan teladan, dan memberikan arahan untuk mencapai potensi terbaiknya. Dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Begitu pentingnya pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter dalam kehidupan anak-anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang selamat sampai tujuannya. Apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya transfer materi pelajaran saja. Dan yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan murid hanya sebagai objek pembelajaran isi. Dan pembelajaran yang saya lakukan, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Serta pembelajaran berpusat pada guru atau disebut juga dengan teacher center. Dan yang paling fatal, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Dan juga hanya meminta siswa menghafal materi. Dan yang paling sering saya lakukan, saya sering merasa gagal mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan ternyata kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu menyangkut aspek psikomotorik, budaya, sosial, spiritual, kognitif, dan afektif. Dan saya juga menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Itu artinya anak-anak atau diberi kebebasan berekspresi, berpendapat, serta berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan saya juga menyadari bahwa sebagai seorang guru kita hanya berperan sebagai fasilitator, serta guru harus sabar dan ikhlas dengan segala ketulusan hati. Dan guru harus mempelajari karakteristik murid, serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kira-kira apa ya yang bisa kita terapkan lebih baik di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Nah, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran atau bisa kita sebut dengan student center. Yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, serta dengan berpegang teguh pada memerdekakan anak ya. Yang terakhir adalah pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai seorang pendidik tidak boleh memberikan tuntutan kepada anak-anak agar menjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena peserta didik sudah memiliki bakat tersendiri, kita hanya bisa menuntun dan memberikan arahan kepada siswa kita. Semoga video saya memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk Bapak, Ibu guru. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat.